Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam video ini kita akan mendengar kesaksian yang sangat menyentuh dari seorang mantan Buddha yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya diubahkan dan sekarang ia bersaksi serta membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang baru bergabung di channel ini, silakan berikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga bagikan video ini kepada Bapak, Ibu, dan saudara dan teman-teman supaya banyak orang diberkati oleh Tuhan. Kiranya kesaksian ini menguatkan iman kita semua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mendengarkan dan menyaksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Saya lahir dari keluarga yang mayoritas beragama Buddha, dan saya juga tinggal di lingkungan yang mayoritas beragama Buddha. Setiap hari saya jalani seperti biasanya, bahkan saya aktif di suatu wihara kecil yang bernama Cetia. Waktu kecil saya sekolah minggu di Cetia itu, setiap hari minggu saya terus kebaktian, terus setiap minggu demi minggu saya jalani hingga saya beranjak remaja. Nah, pada saat saya remaja itu, saat saya kelas 1 SMP, waktu itu saya sedang duduk di kamar saya, di tempat tidur saya. Waktu itu kebetulan pintu kamar saya terbuka. Itu dengan jelas saya melihat ada sesosok pribadi yang luar biasa. Yang saya lihat itu tinggi besar. Dia memakai jubah putih dengan di dadanya itu kayak seperti warna merah, selendang warna merah. Terus saya melihat itu rambutnya itu kayak coklat keemasan bergelombang, tapi berkilau-kilauan, bercahaya gitu. Terus saya melihat juga sinar mata itu tajam banget gitu, tapi menyejukkan di hati saya gitu. Terus saya melihat juga ada seperti mahkota berduri di atas kepalanya, dan situ tertulis INRI, INRI. Bahkan saat itu dia tersenyum sama saya dan dia membentangkan kedua tangannya. Saya melihat ada lubang paku di kiri kanannya. Kemudian dia berkata sama saya, "Anakku, engkau berharga di mataku." Ketika dia mengatakan itu, saudara, jujur hati saya itu seperti kayak mata air yang kayak apa ya? Kayak benar-benar saya merasakan kasih yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya merasakan sukacita, damai, sejahtera yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, saudara. Tapi jujur, hati ini kayak kerasa itu walaupun kayak menangis gitu. Tapi ada damai sukacita yang saya rasakan gitu. Saya benar-benar merasakan kayak sesuatu yang baru gitu. Kehidupan saya yang baru. Walaupun saya belum mengenal waktu itu. Tapi saya pernah dengar nama Yesus. Makanya saya tahu itu Yesus. Waktu itu akhirnya ada suatu timbul kerinduan di hati saya. Kerinduan untuk saya ke gereja. Kemudian saya ke gereja waktu hari Minggu. Ada suatu kerinduan dari hari Senin sampai hari Minggu saya ke gereja gitu. Hingga minggu berikutnya, waktu saya mau ke gereja, di depan teras rumah saya itu ada papa saya. Terus papa saya bilang sama saya, waktu dia bilang sama saya, "Kamu mau kemana?" Gitu. Saya bilang saya mau ke gereja. Terus papa saya bilang, Kalau kamu pergi ke gereja, saya lempar kamu pakai kursi." Dibilang gitu. Saudara, saya ini bukan anak yang memberontak sama orang tua. Tapi waktu itu, saya kembali masuk ke dalam, saudara. Saya masuk ke dalam waktu itu, tapi saya sambil menangis. Saya bilang, "Tuhan, aku kepingin ke gereja. Aku kepingin ke gereja, Tuhan." Gitu. Akhirnya minggu berikutnya, saya mau berangkat lagi ke gereja. Waktu pas saya mau berangkat ke gereja, saudara, saya sembunyi-sembunyi waktu itu. Terus saya melihat ke depan, ada di teras depan itu ada papa saya gitu. Terus akhirnya saya masuk lagi ke dalam. Terus tiba-tiba kayak ada satu akal pikiran saya, saudara. Waktu itu saya punya Alkitab. Saya bungkus Alkitab saya itu dengan kertas koran. Saya bungkus pakaian saya, terus sepatu saya itu dengan kertas koran, dan dibungkus dengan plastik. Akhirnya waktu itu saya mau ke gereja, tapi saya keluar itu dengan pakaian kaos oblong, dengan celana pendek dan sandal jepit. Kemudian saya keluar. Waktu pas saya keluar, papa saya bertanya waktu itu, "Kamu mau kemana? Mau ke gereja ya?" Saya bilang, "Enggak, saya mau main ke rumah teman." Padahal saya mau ke gereja, saudara. Tapi di perjalanan itu saya ngomong sama Tuhan, "Tuhan, ampuni saya sudah berbohong." Terus kemudian setelah saya sampai di gereja waktu itu, saya mulai ganti pakaian saya dengan pakaian yang saya bawa, sepatu, terus semuanya gitu. Terus saya mengikut ibadah. Saat itu saya sudah remaja, saudara. Saat itu saya ikut ibadah remaja. Saya penuh dengan sukacita, damai, sejahtera yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Bahkan setelah ibadah saat itu, ketika saya sedang ke belakang waktu itu, saya melihat ada tembok tinggi. Waktu saya melihat tembok tinggi itu kayak ada suara yang berkata kepada saya, "Kalau kamu masih di sini, aku nggak bisa pakai kamu secara penuh." Waktu itu Tuhan bilang gitu. Saya waktu itu belum mengerti, saudara. Terus kemudian saya terus beribadah di ibadah remaja itu, saudara, sampai akhirnya saya beranjak dewasa. Saat itu saya bekerja di suatu perusahaan. Waktu itu saya berada di perusahaan di Jakarta. Hampir 2 tahun saya bekerja di situ. Terus saya ikut ibadah juga di pagi hari, karena di situ kan ada ibadah tiap pagi. Terus tapi saya kayak merasakan kayak seperti di padang gurun. Bahkan saat itu kayak ada suara yang mengatakan pada saya,
Saya itu seperti kayak masuk tanah Mesir, tanah perbudakan, saudara. Terus saya nggak tahu gitu, Tuhan maksudnya apa gitu. Terus akhirnya saya ngomong gitu loh, Tuhan, aku nggak ngerti apa yang kau katakan gitu loh. Terus akhirnya saya merenung gitu. Selama saya bekerja di perusahaan itu, emang saudara, saya seperti masuk padang gurun. Saya melihat bos saya baik, tapi dia kalau marah itu selalu yang keluar tuh kebun binatang. Itu yang membuat saya itu nggak nyaman gitu. Bahkan sampai waktu itu akhirnya saya sempat berselisih paham dengan teman saya sendiri waktu itu, dia manajer produksi. Akhirnya karena saya udah nggak tahan, saya coba resign, saudara. Waktu pas resignnya, saya mengajukan resign ke bos saya sampai 3 kali, dan yang terakhir kali itu akhirnya saya dipanggil sama bos saya ke kantornya. Waktu itu dia bertanya sama saya, dia bilang, kamu kenapa mau keluar gitu? Apa gaji kamu kurang gitu? Kalau gaji kamu kurang, saya tambahkan gaji kamu, dibilang gitu. Tapi waktu itu saudara, jujur saya udah nggak ada damai sejahtera. Terus akhirnya saya mengajukan resign dan akhirnya diterima. Walaupun waktu itu bos bilang kalau kamu mau bekerja lagi di sini gitu, di sini masih tersedia untuk kamu gitu. Tapi jujur saudara, waktu saya udah nggak bekerja, saya sempat berpikir, Tuhan, saya udah nggak bekerja gitu loh. Saya nggak tahu saya bagaimana mencukupi kebutuhan saya, keperluan saya gitu. Terus akhirnya, tiba-tiba ada telepon dari teman saya waktu itu. Terus saya diundang untuk suatu ibadah. Dan waktu saya ikut ibadah di situ ada kumpul para pendoa. Para pendoa di situ dikatakan pendoa bangsa-bangsa gitu. Akhirnya saya masuk ke dalam, waktu itu saya ikut doa keliling. Waktu itu ke doa di istana, doa di Cendana, doa di Monas, bahkan di tempat-tempat tutorial gitu loh, yang belum pernah ibaratnya dijamah gitu. Terus akhirnya gitu loh, setelah itu tujuannya itu supaya Indonesia dipulihkan, supaya Indonesia itu mengalami lawatan Tuhan, supaya Indonesia itu jiwa-jiwa itu diselamatkan gitu. Terus akhirnya setelah itu kira-kira jam 2 pagi saya selesai ibadah saat itu, dan saya diantar sama teman saya. Waktu itu karena kita berbeda arah gitu, teman saya dia tinggal di daerah Jakarta, sedang saya tinggal di daerah Tangerang gitu. Akhirnya saya di drop waktu itu kalau nggak salah di Tomang waktu itu, di Tomang Jakarta Barat ya. Waktu itu jam 2 pagi, daerah itu udah sepi, saudara. Waktu itu jujur saya juga nggak tahu saya pulang harus bagaimana gitu. Terus kemudian saya ngomong sama Tuhan, Bapak, aku perlu mobil, aku mau pulang gitu. Terus tiba-tiba gitu, ada Panther warna hijau. Panther itu sudah berjalan, saudara, udah berjalan cukup jauh. Terus tiba-tiba mobil Panther itu berhenti di depan saya. Kemudian drivernya itu ngomong sama saya, Mas mau kemana gitu. Saya bilang saya mau pulang gitu. Terus Mas mau pulang kemana? Saya bilang mau ke Tangerang gitu. Akhirnya dibilang, ayo Mas naik gitu. Terus waktu pas saya naik gitu, terus Mas ini bercerita sama saya, Mas jujur ya, dia bilang, sebenarnya saya itu baru pertama kali loh bawa orang asing ke mobil saya, dia bilang. Mas tahu sendiri kan, daerah Tomang itu agak rawan gitu. Memang saat itu rawan, saudara gitu. Terus dia bilang katanya, Mas ini sebenarnya manusia atau malaikat katanya. Dia kaget gitu. Karena waktu itu katanya, Mas tahu sendiri kan, mobil itu udah berjalan, dia bilang. Tapi tiba-tiba gitu, waktu itu dia dengar suara gitu. Dia bilang suara dalam hatinya itu kayak ada suara dia ngomong, mundur gitu. Terus tiba-tiba mobil itu berhenti di depan Mas gitu. Kemudian akhirnya saya ngobrol sama mereka gitu. Mereka satu keluarga yang habis liburan dari puncak. Akhirnya saya saksian bagaimana tentang kebaikan Tuhan, bagaimana saya mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan Yesus. Sampai mereka ngomong gitu, yang drivernya sampai ngomong, Mas, aku merinding loh Mas, aku merinding, dia bilang gitu. Terus akhirnya pas itu tiba di pertengahan jalan lah gitu. Maksud aku, ya udah gitu, aku mau lanjutkan dengan naik angkot aja gitu. Sedangkan mereka berbeda arah gitu. Tapi saat aku mau turun, drivernya bilang katanya, Mas, enggak, saya harus antar sampai rumah katanya. Terus akhirnya saya diantar sampai rumah, dan setelah saya diantar sampai rumah, terus saya mendoakan orang itu gitu kan. Mendoakan orang itu, terus dia mengalami kelegaan, dan puji Tuhan, pada saat saya mau turun gitu kan, saya udah turun, saya mau masuk gitu, terus tiba-tiba dia panggil, Mas, tunggu sebentar katanya. Kemudian dia buka bagasi mobil dia. Waktu dia buka bagasi mobil dia turunkan 1 tandan pisang. Itu dia kasih ke saya gitu. Saya kaget, Mas, kok ini kan oleh-oleh Mas dari puncak gitu, kenapa kasih ke saya gitu. Terus dia bilang katanya, enggak Mas katanya, pokoknya saya harus kasih ke Mas gitu. Pokoknya saya harus kasih ke Mas, makasih ya Mas, makasih Mas gitu. Harusnya kan saya yang bilang terima kasih sama dia, kenapa dia yang bilang terima kasih sama saya? Enggak Mas, saya yang harus bilang terima kasih katanya. Terus singkat cerita akhirnya dia pergi. Terus setelah itu saya ada di rumah. Terus esoknya gitu, terus ada teman saya gitu, dia kepingin ketemu sama saya. Dia punya restoran waktu itu di Plaza Semanggi, Jakarta. Waktu itu saya datang ke restoran itu, terus dia bercerita sama saya. Dia bilang dia punya masalah, itu sudah hampir 12 tahun masalah itu belum selesai gitu.
Bahkan dia bilang dia sudah kenal banyak ribuan hamba Tuhan gitu. Dia bilang begitu seperti itu sama saya. Terus tiba-tiba Roh Kudus bilang sama saya, masalah orang ini akan selesai hari ini. Terus waktu itu saya ngomong sama dia, Kak, Roh Kudus bilang masalah kakak akan selesai hari ini gitu. Kemudian saya berdoa untuk teman saya ini, dan waktu saya sedang berdoa gitu, Tuhan perlihatkan ada sebuah rumah gitu, di atapnya itu kayak tinggi itu besar, itu ada ular yang melingkar, besar sekali ular itu, 12 tahun ular itu bertahta di situ gitu, melingkar di rumah itu gitu. Kemudian saya berdoa, terus saya hardik waktu itu ular itu. Saya katakan, lenyap dalam nama Yesus. Dan waktu saya katakan itu, ular itu menghilang. Dan saat menghilang itulah, masalah yang dia hadapi selama 12 tahun itu selesai. Bahkan keluarganya dipulihkan. Hubungan antara orang tua dan anak dipulihkan. Bahkan dia benar-benar merasakan sukacita, damai sejahtera, kelegaan. Akhirnya saya dipertemukan lagi sama teman-teman yang para pengusaha. Waktu itu saya ketemu dengan banyak pengusaha. Dan ada salah satu pengusaha, dia rindu untuk didoakan. Akhirnya waktu itu, karena tempatnya juga nggak memungkinkan, akhirnya pengusaha itu dia sewa sebuah hotel di Jakarta. Dan waktu itu kita check in di hotel itu, terus kita berdoa di lantai atas. Kita ambil lantai atas di kamar sekian gitu, waktu itu saya lupa. Terus setelah kita selesai berdoa waktu itu gitu, terus saya turun gitu. Waktu saya turun gitu, besok paginya itu saya ke tepi kolam, ada kolam renang di situ. Terus saya sedang duduk, tiba-tiba ada suara lagi datang sama saya. Suara itu berkata, kamu akan terbang lebih tinggi dari ini gitu. Waktu itu saya nggak ngerti saudara, tapi saya hanya bisa berkata, biar kehendak Tuhan yang jadi. Gitu. Akhirnya setelah itu, kita mau check out. Waktu kita mau check out, kita mau ngomong sama resepsionis waktu itu, kita ngomong kalau kita habis bermalam semalam di lantai atas itu gitu. Tapi resepsionis itu bingung gitu, karena nggak ada catatan sama sekali gitu. Bahkan dia bersikeras, kalau kita itu nggak menginap di situ gitu. Itu nggak ada, bahkan dia tunjukkan monitornya saat itu. Bahkan sampai dia bingung gitu. Kita bersikeras, bener kok kita semalam nginap di situ gitu. Tapi resepsionis itu tetap meyakinkan kita gitu, nggak ada kok yang menginap semalam itu gitu. Akhirnya puji Tuhan saudara, kita dikasih gratis waktu itu. Terus karena teman saya dengar waktu itu gratis, dia bilang gitu kan, kemudian dia mencoba lagi gitu. Dia pikir mungkin kebetulan atau mungkin karena ada promo atau hal lainnya gitu kan. Terus akhirnya gitu, dia menginap lagi semalam di situ, dan besoknya dia check out. Waktu dia check out di situ gitu, resepsionis dia ngomong gitu, oh saya mau check out gitu. Terus ada nama dia tertulis di situ. Terus dia harus bayar 500.000 saudara. Semalam dia harus bayar 500.000. Terus dia ngomong sama saya pribadi, dia bilang sama saya katanya, Yud, kok waktu sama kamu kita gratis ya? Tapi kenapa aku bayar gitu? Terus saya sambil bercanda saya ngomong, makanya jangan mencobai Tuhan, saya bilang gitu loh. Kemudian setelah itu kita pulang masing-masing ke rumah. Terus pas beberapa harinya gitu, saya diajak teman saya juga, kebetulan ada sharing di rumahnya dengan banyak orang yang mereka benar-benar mengalami keajaiban Tuhan, pemulihan Tuhan gitu. Terus pada saat itu saya sedang berdoa. Waktu saya sedang berdoa, tiba-tiba Tuhan kasih suatu penglihatan saudara. Saya melihat ada seorang perempuan, dia pakai baju merah, rambutnya pendek. Terus Tuhan bilang, orang ini nyaris putus asa, kamu harus ke sana gitu. Terus saya bingung saudara gitu, Bapak ini di mana gitu. Terus tiba-tiba Tuhan bilang, pintu timur Papua gitu. Terus waktu itu akhirnya saya nggak tahu gimana caranya saya harus ke sana gitu. Saya bilang biar kehendak Tuhan yang jadi. Terus akhirnya saya ngobrol sama teman saya sharing sama dia, dan kebetulan temannya itu ada di Freeport waktu itu. Terus akhirnya dia ngomong sama temannya yang di Freeport, dia bercerita tentang saya gitu. Akhirnya temannya itu, dia welcome saudara, dia undang saya ke Freeport waktu itu. Akhirnya seminggu kemudian, saya udah dipersiapkan akomodasi semuanya gitu. Saya berangkat sama teman saya ke sana. Waktu saya berangkat gitu, saya sudah sampai di sana. Maksud saya mau say hello kalau saya itu baru sampai gitu. Kemudian saya masuk ke suatu ruangan, di situ mereka sedang berdoa. Waktu mereka sedang berdoa gitu, tiba-tiba gitu, saya melihat ada perempuan pakai baju merah, rambutnya pendek, itu ada di pojok kiri sedang duduk. Terus tiba-tiba Roh Kudus suruh saya hampiri orang itu dan doakan gitu. Waktu saya mendoakan orang itu gitu, dia mengalami kelegaan, dia mengalami sukacita, dia mengalami kelepasan, pemulihan waktu itu. Bahkan selesai ibadah, dia bilang sama saya, dia ngomong sama saya, dia bilang, kok bisa tembus ya dari barat ke timur, dia bilang gitu. Dia bilang katanya, saat ini dia ngomong sama saya, jujur dia bilang, ini adalah titik terendah dalam hidup saya, dia bilang. Karena waktu itu dia mengalami pergumulan masalah dan dia nggak bisa selesaikan. Bahkan saat itu dia ngomong sama Tuhan, hari ini terakhir dia ibadah. Setelah itu dia mau ibaratnya bunuh diri saudara. Terus puji Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi Tuhan bisa pakai siapapun yang gak dianggap gitu. Akhir puji Tuhan gitu. Tuhan pakai bukan karena kuat gagah saya hanya punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan pakai berlipat kali ganda. Tuhan kasih double porsi gitu. Akhirnya setelah itu saya sharing sama dia gitu.
Waktu saya sedang sharing sama dia, waktu itu belum selesai, saudara. Tapi ada di depan rumahnya itu sedang menunggu seseorang. Dia juga kepingin saya sharing di rumah dia gitu. Saya kepingin saya itu datang ke rumah dia gitu. Saya ngomong sama tuan rumah ini gitu. Kita belum selesai gitu. Terus tapi tuan rumah ini bilang katanya, nggak apa-apa nanti kita lanjutkan katanya. Ya udah akhirnya saya ikut sama orang itu ke rumahnya. Waktu sedang saya sharing dengan mereka tentang kebaikan Tuhan, tentang bagaimana pengalaman pribadi saya mengenai perjumpaan pribadi sama Tuhan Yesus, itu yang membuat mereka sampai kayak benar-benar mereka kayak sukacita damai sejahtera yang mereka kayak belum pernah rasakan sebelumnya gitu loh. Terus saya juga ditunggu lagi gitu, padahal belum selesai ditunggu lagi sama orang di depan pintu rumah itu gitu loh. Terus sampai akhirnya saya berkeliling, saudara, saya berkeliling dari rumah ke rumah untuk saya sharing tentang kebaikan Tuhan. Dan itu menurut saya itu suatu anugerah yang luar biasa bagi saya, saudara, karena belum pernah saya mengalami hal seperti ini gitu. Akhirnya setelah itu, waktu saya beberapa hari saya di Freeport, kemudian ada teman yang mengajak saya itu ke Wamena. Wamena itu bagian Papua yang di sebelah yang timur ya kalau nggak salah itu. Jadi saya ke Wamena waktu itu, dan kebetulan di Wamena itu ada pemilihan calon bupati waktu itu. Kemudian ketika saya lagi di hotel, ada seseorang datang menghampiri saya. Dia menyodorkan 5 nama. Dia bilang sama saya, "Kakak, siapa yang akan naik nanti?" katanya. Saya jujur, saudara, saya nggak kenal sama orang ini gitu. Kelima orang ini saya nggak tahu gitu. Saya bilang gitu, "Tuhan, aku nggak kenal orang ini gitu loh. Terus aku juga nggak tahu siapa yang akan naik gitu." Terus aku hanya bilang, ya udah biar kehendak Tuhan yang jadi gitu kan. Terus setelah itu aku asal tunjuk, aku bilang orang ini akan naik gitu. Terus tiba-tiba yang orang yang tadi menyodorkan 5 nama itu dia ngomong sama aku, "Kakak, nggak mungkin orang ini, karena orang ini nggak diperhitungkan gitu loh." Terus tiba-tiba saya ngomong sama dia, biar kehendak Tuhan yang jadi, saya bilang. Terus waktu itu, saudara, akhirnya puji Tuhan, Tuhan menjawab gitu doa saya gitu. Orang yang saya asal tunjuk itu justru itu yang dipilih, yang naik sebagai bupati. Akhirnya saya diundang sama bupati itu. Saya diajak, saya masuk ke desa-desa waktu itu. Terus waktu pas saya lagi di desa-desa, terus tiba-tiba gitu, ada seorang pengawal gitu, dia ngomong sama itu, "Pak, siapa orang itu?" katanya gitu. Terus bupati itu ngomong, "Ini saudaraku dari Jakarta," gitu. Terus akhirnya gitu, puji Tuhan gitu. Setelah itu saya pulang, pas pulangnya saya dikasih tiket VIP sama dikasih berkat gitu. Berkat ucapan syukur lah intinya gitu, persembahan kasih gitu dari Bapak Bupati itu gitu. Terus puji Tuhan, setelah itu saya sampai di rumah, terus saya dapat kabar gitu. Kalau orang tua dari teman saya itu masuk rumah sakit di daerah Medan waktu itu. Waktu itu akhirnya teman saya ngajak saya ke Medan gitu. Dia udah berangkat duluan. Terus saya disuruh nyusul gitu. Kemudian waktu itu saya jujur saya belum pernah ke kota Medan gitu. Akhirnya saya dikirimkan tiket, itu akhirnya saya berangkat ke bandara. Waktu itu saya naik Garuda gitu. Naik pesawat waktu itu Garuda. Terus waktu pas saya naik pesawat itu, saya di pesawat saya ngomong gitu, "Bapak, aku belum pernah menginjakkan kaki di kota Medan. Aku juga nggak tahu gitu loh, rumah sakit ini di daerah mana gitu." Terus tiba-tiba Tuhan gerakan aku ngobrol sama teman sebangku waktu itu. Waktu itu tiba-tiba kayak Tuhan ngomong sama aku gitu loh. Orang ini lagi ada masalah gitu. Terus akhirnya aku ngomong sama orang ini, aku bilang gitu, "Kak, shalom Kak," gitu. "Kakak lagi ada masalah ya?" gitu. Terus waktu orang itu melihat saya, orang itu kaget gitu loh. "Kok kamu bisa tahu?" gitu loh. Terus akhirnya gitu loh, dia bercerita sama saya kalau dia dalam kondisi masalah yang begini-begini tentang keluarganya lah, tentang segala macam gitu. Dan sampai dia membuat dia itu menangis gitu. Terus saya ngomong sama dia, "Kakak, jangan menangis," saya bilang. Karena takutnya nanti orang berpikir saya ngapa-ngapain gitu loh, orang ini gitu. Terus akhirnya waktu pas setelah itu gitu saya mendoakan orang ini gitu. Dan waktu didoakan itu dia merasakan kelegaan. Terus waktu setelah dia mengalami kelegaan, dia bercerita sama saya. Dia ngomong sama saya, dia bilang katanya, "Adek mau kemana?" gitu loh. Terus saya bilang, "Saya mau ke rumah sakit ini Kak, gitu. Tapi saya nggak tahu tempatnya di mana." Terus dia bilang, "Ayo Dek, kakak antar," gitu. Akhirnya puji Tuhan, saudara, saya diantar sampai ke rumah sakit waktu itu, tempat di mana orang. Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian-kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat kepada Bapak Ibu, supaya mereka juga dikuatkan dalam iman. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, dan melalui kesaksian ini mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan semangat mereka kembali, serta menemukan kebenaran yang sejati, dan mereka tidak ragu-ragu lagi karena mereka telah menemukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.
Tuhan Yesus memberkati.